Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lisa Kurniasari Wibisono, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di Prodi Manajemen, saya mengajar mata kuliah pada bidang konsentrasi pemasaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Digital Marketing. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi manajemen di semester 4. Digital marketing adalah sebuah kegiatan atau upaya memasarkan atau mempromosikan sebuah merek dan dengan menggunakan media digital atau internet dengan tujuan menarik calon konsumen atau konsumen secara tepat. Mempelajari mata kuliah digital marketing ini sangat penting karena terletak pada perannya dalam membantu proses dalam sebuah bisnis untuk beradaptasi dan berkembang di era digital saat ini. Selain itu, dengan adanya digital marketing juga, bisnis itu dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan engagement pada pelanggan serta mengoptimalkan biaya pemasaran. Mata kuliah ini juga memerlukan kemampuan untuk memahami konsep pemasaran modern, sehingga untuk mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa harus melulusi mata kuliah prasyarat, yaitu manajemen pemasaran. Yang artinya, mahasiswa akan memprogram mata kuliah ini harus melulusi mata kuliah prasyarat tersebut. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, dan setelah lulus, mahasiswa diharapkan dapat mampu memahami konsep digital marketing. Mahasiswa juga mampu menerapkan konsep digital marketing pada bisnis dengan skala tingkat lokal, nasional, maupun global. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai humaniora. Berikutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menghasilkan solusi, gagasan, dan desain digital marketing. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah rutin dari fungsi manajemen. Yang terakhir, mahasiswa juga diharapkan mampu merancang komunikasi, bernegosiasi, dan mampu mengambil keputusan manajerial secara tepat. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan beberapa topik yang akan dibahas dalam perkuliahan dengan total 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Adapun topik-topik yang akan dibahas beserta kemampuan yang akan dicapai yaitu yang pertama, pengaruh teknologi informasi dalam perkembangan marketing. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan marketing dan bagaimana pengaruh teknologi dalam perkembangan marketing tersebut. Yang kedua, pengenalan e-bisnis dan e-commerce. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep e-bisnis dan e-commerce. Pertemuan selanjutnya yang ketiga, dasar e-commerce. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar dari e-commerce. Berikutnya, subkultur digital yang berpengaruh. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan subkultur digital yang berpengaruh dalam konsep pemasaran. Yang kelima, marketing 4.0 di ekonomi digital. Diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep pemasaran 4.0. Yang keenam, jalur pelanggan baru. Diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep digital marketing dalam membuat jalur pelanggan yang baru. Yang ketujuh, strategi e-bisnis. Diharapkan mahasiswa mampu menyusun strategi marketing. Yang kedelapan, strategi marketing. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi marketing dengan baik dan benar. Yang kesembilan, mengembangkan strategi melalui digital marketing. Diharapkan
mahasiswa mampu menyusun strategi melalui proses digital marketing. Selanjutnya, yang ke-10, e-marketing. Diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan mampu merancang solusi masalah pemasaran dan desain digital marketing melalui konsep e-marketing. Yang ke-11, di sini akan dibagi di dalam 2 pertemuan, yaitu dengan tema Customer Relationship Management. Diharapkan mahasiswa mampu merancang fungsi manajemen dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang terakhir, pertemuan ke-14, pemasaran yang berorientasi pada manusia untuk daya tarik merek dan pemasaran konten untuk keingintahuan merek. Diharapkan mahasiswa mampu merancang komunikasi dan mengambil keputusan manajerial yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya lakukan dalam kelas dengan menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu Chandra Ahmadi dan Dadang Hermawan dengan judul buku e-business dan e-commerce. Yang kedua, Riyadus Solihin dengan judul Digital Marketing di Era 4.0. Yang ketiga, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan dengan judul buku Marketing 4.0, bergerak dari tradisional ke digital. Yang keempat, Kotler dan Keller dengan judul buku Marketing Management. Yang kelima, Dave Chevy dan Alice Catwick dengan judul buku Digital Marketing, Strategi, Implementation, dan Practice. Selain dari buku utama tersebut, saya juga menyarankan kepada mahasiswa untuk melakukan explore dan mencari referensi-referensi terkait dengan topik yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Penyampaian materi kepada mahasiswa cukup menarik karena dalam hal ini penyampaian materi yang diberikan menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan materi yang dibahas. Adapun contoh-contoh tersebut diambil dari lingkungan sekitar mahasiswa yang lebih mudah untuk dipahami. Teknik yang kedua yaitu interaksi. Saya membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi melalui sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, saya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bertanya tentang ketidakpahaman atau yang menjadi kebingungan mereka, atau berdiskusi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dengan yang berkaitan dengan hal-hal sesuai dengan tema atau topik yang dibahas saat itu. Teknik yang ketiga yaitu teknik assessment. Pada pertemuan pertama, saya telah melaksanakan kontrak kuliah dengan mahasiswa, di mana dalam kontrak perkuliahan tersebut terdapat beberapa kriteria penilaian, yaitu yang pertama, kehadiran dan keaktifan 10%, project dalam kelompok itu 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Berikut, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran untuk mata kuliah digital marketing pada pertemuan pertama dengan topik pembahasan pengaruh teknologi informasi dalam perkembangan marketing. Adapun penyampaian materi dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pendahuluan, penyajian materi perkuliahan, dan penutup. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pada kelas hari ini dengan mata kuliah digital marketing, ini merupakan pertemuan kedua kita ya, setelah pertemuan pertama kemarin kita membahas mengenai kontrak kuliah. Ya, pada hari ini kita akan membahas materi pertama di perkuliahan digital marketing mengenai pengaruh teknologi informasi dalam perkembangan digital marketing. Oke, apa sebenarnya yang mau kita bahas di dalam materi kita yang pertama ini? Yang pertama yaitu materi itu sendiri merupakan proses mengkomunikasikan, menyampaikan, menemukan nilai kepada pelanggan. Yang kedua yang akan dibahas dalam pertemuan ini yaitu
dari era 1.0 sampai 5.0 itu fokusnya itu berbeda-beda. Ketika era 1.0 fokusnya itu adalah produknya, yaitu medianya itu berupa iklan cetak, TV dan radio. Kalau di era 2.0 fokusnya itu pada konsumen, yaitu dia menggunakan media pemasarannya itu menggunakan segmentasi pasar. Seperti kita harus tahu siapa yang menjadi konsumen kita, siapa yang menjadi targetnya kita, harus lebih dipahami. Jadi fokusnya memang lebih kepada calon konsumen atau konsumennya kita. Sedangkan di era 3.0 atau 3.0 fokusnya itu berada pada nilai dan emosi. Ya, media utamanya yaitu branding, yang menggunakan branding atau merek dari CSR, atau siapa yang bisa bantu CSR apa? Corporate, kebanyakan CSR itu corporate social responsibility. Menurut pendapat para ahli, kita ingin melihat apa sih sebenarnya digital marketing itu. Kalau kita hanya membahas secara umum saja digital marketing, kalau sekarang kita ingin melihat pendapat para ahli. Tapi sebelum kita masuk dalam pendapat para ahli, saya mau bertanya dulu ke kalian, ya. Kira-kira kalian sudah paham belum atau sudah bisa mendapatkan apa yang dimaksud dengan digital marketing atau bukan? Digital marketing adalah segala bentuk kegiatan pemasaran yang menggunakan media dan internet untuk menjangkau konsumen secara online, seperti melalui media sosial, website, email, mesin pencari, dan mungkin aplikasi. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya yang pertama itu menurut Philip Kotler. Kita tahu ya, Philip Kotler ini adalah bapak marketing kita ya. Sampai saat ini beliau masih aktif untuk sekitar pemasaran, marketing, dan beberapa ilmu pemasaran lainnya. Menurut Philip Kotler, digital marketing itu adalah penggunaan teknologi digital untuk menciptakan saluran langsung dan interaktif antara perusahaan dan pelanggan yang memungkinkan komunikasi dua arah dan membangun hubungan dengan pelanggan secara berkelanjutan. Berikutnya, menurut Dave Cavey ini juga merupakan seorang penulis buku. Dia mengatakan bahwa digital marketing involves applying technologies which form online channels to contribute to marketing activity aimed to achieving profitable acquisition and retention of customer. Yang memiliki makna atau artinya itu adalah fokus pada digital marketing itu pada akuisisi, terhadap proses akuisisi dan retensi pelanggan secara profitable melalui teknologi dan saluran online. Berikutnya, menurut Seth Godin berkata bahwa marketing is not longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. Artinya, di era digital ini, pemasaran itu bukan hanya mengenai soal produk, tetapi bagaimana kamu membangun sebuah narasi dan keterlibatan emosional melalui konten dan branding yang bentuknya berupa storytelling atau kita bercerita, ya. Itu yang paling update ya saat ini. Mungkin ini yang paling kena dengan zaman sekarang tahun 2025. Sebagian besar orang mempresentasikan atau menjual produknya dengan cara melakukan storytelling atau mereka membuat cerita. Ya. Komponen utama apa saja yang ada di dalam digital marketing? Yang pertama itu adalah search engine
menjadi lebih tinggi. Yang berikutnya, konten marketing. Konten marketing itu tujuannya itu memberikan nilai konten langsung atau langsung melakukan proses penjualan. Formatnya dia bentuknya seperti artikel blog, infografik, video atau ebook, dan bentuknya bisa juga dalam bentuk podcast. Manfaatnya apa saja dengan melakukan konten marketing ini? Yang pertama itu meningkatkan brand awareness, mengedukasi pasar, dan yang terakhir itu meningkatkan loyalitas dari konsumen kita dengan kita melakukan konten marketing. Berikutnya, setelah konten marketing, ada yang dibilang dengan sosial media marketing. Jadi berbeda ya, konten marketing dan sosial media. Kalau konten itu lebih ke isinya, kalau sosial media marketing itu adalah lebih ke aplikasinya. Nah, tujuan dari sosial media marketing itu adalah mempromosikan brand dan menjalin interaksi lewat sosial media berupa Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, ada lagi Instagram dan yang lain sebagainya. Bentuk dari sosial media marketing itu bentuknya itu berupa konten ya. Jadi konten-konten bisa berupa foto, video, iklan, dan berbagai bentuk lainnya. Nah, fungsinya yang berikutnya yaitu kita dengan menggunakan sosial media marketing itu kita bisa membangun engagement. Engagement itu apa? Membangun hubungan, ya, membangun hubungan antara penjual dan pembelinya. Yaitu bentuknya itu yang paling sering itu adalah engagement yang bisa dibangun dalam proses sosial media marketing itu ada proses komentar atau komen, ya. Bentuknya ada yang bentuknya berupa polling atau ada dalam bentuk story. Story itu story di sosial media kita ya. Story-nya itu bisa kita, bagaimana cara membangun engagement dalam story? Story-nya itu kita bisa memberikan komentar, ya. Kita bisa berkomentar, kita bisa memberikan reaksi, kita bisa memberikan feedback, atau kita bisa juga melakukan pembelian dari story-story yang ada dan yang mengklik-klik yang ada di dalam story-nya tersebut. Terus yang terakhir, di sosial media marketing juga kita menggunakan yang namanya influencer. Influencer itu atau user generated content. Ya, user generated content itu manfaatnya itu menjangkau audiens secara lebih luas, ya, dan membangun komunitas yang lebih besar lagi. Berikutnya, email marketing. Di sini punya email, ada yang punya email nggak? Punya ya, semua punya email ya? Nah, punya. Oke. Nah, tujuan dari email itu sebenarnya kalau kita lihat dan kalian perhatikan, biasanya ada email-email dari beberapa brand yang mungkin produknya pernah kalian beli secara online. Ya. Tujuannya apa? Dengan melakukan email marketing itu sebagai pengingat ke konsumennya supaya dia kalau ingin melakukan produk yang sama berikutnya dia bisa melakukan pembelian lagi dengan cara dia mengingatkan melalui email. Jadi di dalam email itu dia tidak hanya sekedar mengirim sebuah informasi, tapi dia juga beriklan di dalam situ. Dia melakukan proses penjualan di dalam email tersebut, ya. Jadi dia berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui email. Contohnya
Manfaatnya yaitu dengan marketing automation ini memiliki efisiensi waktu, respon yang cepat, dan personalisasi dalam skala yang lebih besar lagi. Ya, yang terakhir yaitu web analis dan data monitoring. Tujuan dari web analis dan data monitoring ini memiliki tujuan menganalisis perilaku pengunjung, performa, kampanye, dan ROI-nya. Manfaatnya adalah mengetahui apa yang berhasil dan mengoptimalkan strategi berbasis dengan data. Oke, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya mau bertanya lagi ya. Apa saja yang menjadi keunggulan digital marketing dibandingkan pemasaran konvensional? Ya, silakan. Keunggulannya itu Bu, jangkauannya lebih luas, biayanya lebih efisien, terus hasil dapat diinput secara real time, terus personalisasi besar, interaksi lapangan dan Oke, pasti yes. Kita mau membandingkan pemasaran tradisional atau marketing tradisional versus pemasaran secara digital. Kalau dari aspek biaya, tradisional itu biayanya lebih tinggi, ya. Sedangkan digital itu dia lebih efisien karena tidak memerlukan waktu atau biaya dalam jumlah yang besar. Berikutnya dalam aspek jangkauan, kalau tradisional dia jangkauannya menjadi lebih kecil, sempit, bisa dalam skala nasional atau lokal. Kalau digital dia jangkauannya itu secara global atau seluruh dunia. Kita bisa mengakses siapapun orang atau bisa melihat iklan yang kita tampilkan dengan menggunakan media digital. Ya. Berikutnya dari sisi aspek interaksi, tradisional itu dia hanya satu arah, ya, dia hanya melakukan proses promosi secara satu arah. Tapi kalau dengan menggunakan media digital, dia bisa melakukan proses pemasaran itu dua arah. Jadi dia bisa mendapatkan feedback atau bisa mendapatkan masukan dari calon konsumen atau pelanggannya dengan cara memberikan komentar, masukan, dan interaksi di dalam konten atau iklan yang dia paparkan atau dia pasarkan. Terus yang terakhir itu adalah aspek analitik. Tradisional itu lebih sulit diukur. Jadi bagaimana hasil analisanya itu lebih sulit diukur. Sedangkan dengan proses digital itu ya, jadi kita nggak tahu kalau kita melakukan pemasaran secara tradisional. Biasanya kalau kalian dulu sering terima surat ya lewat kantor, lewat pos, ya biasa ada juga yang melakukan promosi lewat pos. Itu kan kita nggak tahu kapan sampainya, apakah sampai langsung di yang dituju. Bisa saja yang menerima suratnya adalah asisten rumah tangganya dan tidak diteruskan ke pemilik rumah. Artinya iklan tidak sampai, ya, berhenti di asisten rumah tangga. Padahal yang disasar adalah bukan asisten rumah tangga, tapi yang pemilik rumahnya. Sedangkan kalau kita melakukan pemasaran secara digital atau lewat online, itu bisa langsung diterima oleh calon konsumennya kita karena melalui handphone atau melalui email, ya. Karena yang pakai handphone atau email kita pasti kita sendiri juga melakukannya. Ya. Berikutnya, untuk tren digital marketing tahun 2025 yang wajib kalian ketahui itu apa saja? Yang pertama itu penggunaan AI dan chatbot untuk pelayanan. Ya. Berikutnya ada video short form atau TikTok atau Reels. Jadi kalau TikTok, kalian semua pasti pakai TikTok kan? Oke, ya. Jadi di dalam TikTok itu pasti kan bentuknya berupa video atau potongan-potongan gambar, ya, berupa video singkat atau potongan gambar yang isinya mengenai iklan atau ingin menyampaikan sesuatu, ya. Setuju ya? Oke. Yang berikutnya dipersonalisasi berbasis data pengguna. Yang berikutnya ada video search optimization. Yang terakhir adalah
24 jam, jadi betul-betul tidak berhenti. Jadi full 24 jam mereka melakukan proses penjualan online. Ya, jadi ini tren pemasaran digital yang sedang terjadi di tahun 2025. Ya. Berikutnya, bagaimana kita menghadapi tantangan di dalam era digital ini. Jadi setelah era digital ini bukan berarti semuanya menjadi lebih mudah, tapi kita juga memiliki tantangan, ya. Tantangannya apa? Persaingan konten. Jadi kontennya itu pasti bersaing dengan brand yang serupa, tapi mereka berlomba-lomba menyajikan konten yang lebih menarik, ya. Ini adalah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama itu digital marketing itu ternyata tidak hanya sebuah tren, tapi itu sudah merupakan kebutuhan kita dalam menghadapi dunia era modern seperti saat ini, ya. Yang kedua, penting bagi bisnis untuk mengadaptasi dan melakukan proses belajar secara terus-menerus. Jadi di dalam proses bisnis kita harus siap dengan namanya proses perubahan, termasuk bagaimana cara kita proses menjual, memasarkan produk kita. Terus yang terakhir, kombinasi teknologi dan kreativitas adalah kunci suksesnya, ya. Jadi di dalam digital marketing ini kita memerlukan kreativitas, inovasi sebagai kunci sukses untuk proses digitalisasi kita. Jadi setelah kita membahas pertemuan hari ini mengenai teknologi di dalam digital marketing dan kesimpulannya sudah kita paparkan semua. Kelas telah selesai. Terima kasih dan selamat siang ya untuk kita semua.